Shalom, perkenalkan saya Ardianto Umada, mahasiswa pendidikan kimia Universitas Nusa Cendana Kupang, mahasiswa semester 3 program studi pendidikan kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan metode-metode yang telah saya pelajari pada mata kuliah SPK, di mana pada video kali ini saya akan menggunakan metode pembelajaran to stay to stray atau dua tinggal dua tamu. Ini metode to stay to stray ini adalah salah satu model pembelajaran komparatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain, di mana dalam hal ini dilakukan karena banyak kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan secara individual. Metode ini bertujuan agar mengarahkan siswa untuk lebih aktif baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, serta menjelaskan dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh temannya sendiri. Dalam pembelajaran ini siswa dihadapkan pada kegiatan mendengarkan apa yang diutarakan oleh temannya ketika sedang bertamu, yang secara tidak langsung siswa akan dibawa untuk menyimak apa yang diutarakan oleh anggota kelompok yang menjadi tuan rumah tersebut. Dalam proses ini akan terjadi kegiatan menyimak materi pada siswa. Sekian penjelasan singkat mengenai metode yang saya akan gunakan untuk membuat video pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik, Pak Guru. Baik, Baik, Pak. Baik. Ada Pak. Semua sehat-sehat. Oke, sebelum kita mulai kegiatan proses belajar mengajar kita, sebelumnya itu saya untuk adik Liberty pemimpin kita dalam doa. Jadi baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita mendoakan dan berdoa pelajaran kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita absen ya. Sebentar, mohon diaktifkan mikrofonnya kalau saya sebutkan namanya. Fridolin. Hadir, Pak. Hadir. Yayang. Hadir, Pak. Berti Berliana. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Petrus Sudiarto. Hadir, Pak. Cindy Minta. Cindy Minta. Lanjut saja, Marni Benu. Hadir, Pak. Jelly Blistolen. Hadir, Pak. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Sesuai janji Bapak minggu lalu, kita masuk belajar pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar tidak seperti minggu-minggu lalu, tetapi pada pertemuan kali ini terus belajar dengan cara diskusi dengan menggunakan metode to stay to stray, di mana metode ini mungkin kalian belum mengetahuinya. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang model pembelajaran to stay to stray. Yang pertama itu nanti
Bapak akan membagikan kelompok, di mana pada langkah ini saya akan membagikan kelompok, setiap kelompok terdiri 4 sampai 5 orang. Selanjutnya Bapak akan kasih tugas dengan subpokok nanti tentang sistem koloid. Selanjutnya yang ketiga itu kalian diskusi. Setelah Bapak kasih tugas, kalian mulai diskusi. Selanjutnya setelah kalian diskusi, kalian mengerjakan soal-soal yang Bapak akan berikan nanti. Setelah kalian sudah mengerjakan semua soal yang Bapak telah kasih, tahap selanjutnya itu kalian akan berpencar. Di mana tadi sebentar Bapak akan membagikan dalam dua kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti dari kelompok 1 itu 2 orang yang tinggal, 2 orang yang pindah ke kelompok B. Begitu halnya juga dari kelompok B, 2 orang yang pindah ke kelompok 1. Selanjutnya, tahap selanjutnya itu tahap berbagi, di mana pada langkah ini kalian semua saling berbagi apa yang telah kalian dapat untuk menyelesaikan tugas yang telah kasih tadi. Selanjutnya, setelah kalian berbagi, kalian dapat mencatat, berpresentasi, bertanya, dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya itu tahap diskusi kelompok, di mana tahap ini adalah kalian akan kembali ke kelompok masing-masing, di mana tadi itu kan 2 orang yang sudah pindah ke kelompok B, dan mencatat hasil diskusi kalian bertanya dalam kalian berdiskusi tadi. Jadi 2 orang yang pindah ke kelompok B itu nanti kembali menjelaskan ke temannya dia di kelompok 1. Begitu halnya juga dari kelompok 1 yang pindah tadi kembali ke kelompoknya dan menjelaskan hasil apa yang telah mereka dapat. Sampai di sini adik-adik paham tentang materi metode pembelajaran to stay to train? Paham, Pak. Paham. Oke. Paham. Setelah tahap diskusi kelompok, kita akan diskusi kelas, di mana setelah itu Bapak sendiri yang akan menarik kesimpulan dari setiap pembahasan yang kalian telah diskusikan tadi. Oke, langsung saja Bapak akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Nanti Bapak sendiri yang memilih kelompok. Jadi di sini kelompok 1-nya itu kelompok 1 itu ada Yayang, bisa langsung ditulis ya. Yayang, Liberty, Yayang itu kelompok 1. Liberty, Fridolin, dan Cindy Minta. Kalau kelompok 2 itu ada Marni, ada Etrus, ada Jelly, sama sudah cukup ya. Marni tadi sudah di kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 itu Marni, Etrus, dan Jelly. Jadi di sini setelah Bapak membagikan kelompok, maka kalian akan Bapak kasih tugas. Tapi sebelum Bapak kasih tugas kalian untuk berdiskusi, terlebih dahulu kalian masing-masing kelompok tentukan siapa yang akan bertamu dan siapa akan tinggal.
bisa untuk Yayang langsung menentukan siapa yang akan pindah kelompok 2 dan siapa yang tetap. Adik Yayang. Pak, bagaimana Pak? Bisa langsung tentukan kan 2 orang yang tinggal di kelompok dan 2 orang yang pindah dari kelompoknya Yayang. Oh, 2 orang yang pindah itu ini Dolin sama Cindy. Oke, sudah. Kalau untuk kelompok 2 bisa langsung adik Marni. Jelly dan Jelly dan siapa? maaf Pak, tadi nama kelompoknya siapa-siapa saja Pak. Oke, langsung saja. Sekarang tadi sudah menentukan siapa yang pindah. Terus jadi materi yang akan kita bahas sekarang itu tentang sistem koloid, di mana itu sudah ada 3 soal yang Bapak berikan. Tolong sekarang masing-masing kelompok berdiskusi bersama. Di sini Bapak memberikan waktu 5 menit untuk adik-adik berdiskusi tentang soal yang telah Bapak berikan. Bisa langsung dimulai dari sekarang. Oke, untuk adik tim C bisa langsung bergabung di kelompok 2 ya, dengan Marni, Etru, sama Jelly. Oke, waktu sisa 1 menit. Oke, waktu untuk berdiskusi sudah habis. Selanjutnya, tadi kalian sudah berdiskusi. Selanjutnya masuk pada tahap kita untuk 2 orang tinggal, 2 orang tetap. Jadi masing-masing kelompok sekarang bisa boleh pindah dari kelompok 1 yang ditugaskan untuk pindah. Silakan untuk segera pindah sekarang ke kelompok 2. Begitu juga dari kelompok 2 yang ditugaskan untuk bertamu, bisa langsung saja kita pindah. Oke, sudah adik-adik? Sudah Pak. Halo adik-adik. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, dalam tahap ini kalian akan berdiskusi kembali apa yang telah kalian diskusi dari kelompok kalian tadi,
Dimana tadi kan kalian sudah berdiskusi di kelompok masing-masing. Selanjutnya untuk yang bertamu dari masing-masing kelompok, silakan memberitahukan kepada teman kelompok 2 apa yang telah didiskusikan tadi di kelompok pertama. Begitu halnya juga dari kelompok 2 yang bertamu bisa langsung menjelaskan hasil diskusi kalian kepada kelompok 1. Bapak kasih waktu 2 menit saja ya untuk kalian bertukar pikiran. Waktunya sudah habis. Sekarang kita masuk pada tahap berbagi, di mana tahap ini masing-masing kelompok akan mewakili untuk dia mempresentasikan atau menjelaskan jawaban dari tugas yang telah Bapak berikan tadi. Langsung saja dari kelompok 1 yang dijelaskan tadi. Silakan, soal tadi Bapak sudah berikan. Jadi untuk yang mewakili untuk dari kelompok 1 yang menjawab pertanyaan yang sudah diberikan tadi, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya untuk menjawab. Kan masing-masing jawaban kalian kan berbeda-beda, tidak sama. Baik, terima Tidak kasih. sama 100% sama jawaban kalian. Dari kelompok berapa? Bisa langsung perkenalkan nama serta kelompoknya. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perkenalkan, nama saya yang Putri Aprilia Uli. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan. Nomor 1, mengapa gerak Brown dari partikel koloid membentuk garis zigzag? Jawabannya yaitu terjadinya gerak zigzag disebabkan karena adanya pergerakan partikel-partikel dari koloid dengan medium pendispersi zat atau gas yang akan menghasilkan tumbukan dengan partikel koloid itu sendiri. Baik. Sudah. Kalau untuk nomor 2? Nomor 2, teman saya Liberty yang menjawab. Oke, adik Liberty bisa langsung jawab. Jelaskan peranannya. Adik Liberty bisa langsung menjawab tentang jelaskan penerapan gerak Brown terhadap kestabilan koloid. Oke, jadi baik di sini saya akan menjawab. Sahabat-sahabat sudah menjawab. Dan dari kelompok Jadi perkenalkan, nama saya Liberty Diana dari kelompok 1. Saya menjawab pertanyaan soal nomor 2. Jelaskan peran gerak Brown terhadap kestabilan koloid.
partikel fluid jika diamati dengan mikroskop yang memiliki resolusi tinggi, maka akan tampak partikel-partikel yang bergerak secara acak. Gerakan acak ini memiliki kerasan yang lurus dan disebut sebagai gerak. Brown ini terjadi akibat tumbukan antipartikel yang dispersis terhadap partikel terdispersi, sehingga partikel pendispersi akan terlempar jauh. Gerak partikel yang menerus ini mengakibatkan partikel yang tidak label terdampak oleh tidak terbentuk endapan atau adanya jaringan. Oke, terima kasih untuk adik Liberty yang telah menjawab. Sekarang kita masuk langsung ke kelompok 2 ya. Bisa saja langsung dijawab dari hasil diskusi kalian tadi mengenai soal yang telah Bapak berikan. Langsung ya dengan mekanismenya. Pertama perkenalkan nama, selanjutnya dari kelompok berapa. Oke, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jeli Deborah Blistolen. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pertanyaannya mengapa gerak Brown dari partikel koloid membentuk garis zigzag. Di sini jawaban saya itu terjadinya gerak zigzag disebabkan karena adanya partikel-partikel dari koloid dengan medium pendispersi zat atau gas yang akan menghasilkan tumbukan dengan partikel-partikel cukup kecil. Yang akan menghasilkan tumbukan dengan partikel-partikel koloid itu sendiri. Nah, di sini tumbukan tersebut berlangsung dari segala arah. Oleh karena ukuran partikel cukup kecil, maka tumbukan yang terjadi cenderung tidak seimbang, sehingga terdapat suatu resultan tumbukan yang menyebabkan perubahan arah gerak partikel, sehingga terjadi gerak zigzag atau gerak Brown. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk adik Jeli. Selanjutnya bisa langsung menjawab nomor 3. Saya rasa nomor 2 kalian sudah tahu bersama ya. Langsung yang diberikan kesempatan untuk menjawab nomor 3 langsung saja dari kelompok 2 dengan mekanismenya sama seperti yang tadi juga. Halo adik. Dari kelompok 2 siapa yang bisa menjawab? Minta maaf sebelumnya, Pak. Di sini saya akan menjawab lagi pertanyaan dari nomor 3. Oke, silakan adik Jeli. Pertanyaannya kan 2 cara membuat sistem koloid terkoagulasi. Jawabannya yaitu yang pertama dengan cara menggunakan prinsip elektroforesis, yaitu proses elektroforesis adalah pergerakan partikel-partikel koloid yang bermuatan ke elektrode dengan muatan berlawanan. Yang kedua yaitu dengan penambahan koloid dengan muatan berlawanan apabila suatu sistem koloid bermuatan positif dicampur dengan sistem koloid lain yang bermuatan negatif. Maka kedua sistem koloid tersebut akan saling mengadsorpsi dan menjadi netral. Nah, di sini akibatnya akan terbentuk koagulasi. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk adik Jeli lagi. Jadi jawaban kalian semua itu benar dan Bapak memberikan apresiasi. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya tahap selanjutnya itu kita diskusi kelompok ya. Jadi
tadi kan kelompok yang bertamu bisa langsung kembali ke kelompok masing-masing. Begitu juga untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang bertamu bisa langsung ke kelompok masing-masing untuk berdiskusi. Di mana tadi yang bertamu itu menjelaskan kepada temannya yang tinggal apa yang didapatkan dari hasil diskusi yang dari kelompok tetangga tadi. Begitu juga dari kelompok 2 yang pindah ke kelompok 1. Yang ke kelompok 1, nanti kelompok satunya itu yang menjelaskan kepada kawannya kelompok yang tinggal apa sih yang dia dapatkan dari kelompok 1 dari hasil pembahasan mereka. Waktu untuk berdiskusi Bapak berikan 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Waktu untuk berdiskusi. Oke, waktunya sisa 1 menit untuk berdiskusi. Oke, waktunya sudah habis. Jadi tujuan dari Bapak jelaskan sedikit lagi ya. Tujuan dari kalian berdiskusi kelompok tadi agar kelompok yang bertamu itu tidak hanya mengetahui dalam kelompoknya sendiri saja, tetapi dia mau mengembangkan lagi potensinya dia dan mau berbagi ke kelompok lain. Begitu halnya juga kita mau mengembangkan pola pikir kita agar lebih meluas begitu. Jadi adik-adik semua sudah paham tentang ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Halo adik-adik. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih ya kalau kalian sudah paham. Metode ini sangat bermanfaat sekali untuk kita, di mana lebih kita mengasah potensi kita sejauh mana dan melatih juga untuk kita mampu berani berdiskusi, berani omong di depan, dan agar kita tidak kaku untuk berbicara. Selanjutnya tadi setelah tahap diskusi itu tadi, selanjutnya diskusi kelas yang saya sendiri akan memimpinnya. Jadi kan kalian sudah dari tahap 1 sampai tahap 6 itu kalian sendiri yang berperan aktif. Jadi dalam diskusi kelas ini saya yang akan memfasilitasi kalian. Jadi di sini saya akan menarik kesimpulan dari hasil diskusi-diskusi kalian tadi. Jadi saya harap kalian fokus dan mendengarkan apa yang Bapak jelaskan ya. Jadi sistem koloid itu adalah suatu campuran yang terdiri dari fase-fase terdispersi dan medium pendispersi, di mana partikel-partikel fase dispersi berukuran koloid tersebar merata atau homogen dalam medium pendispersinya. Selanjutnya itu ada perbedaan sistem koloid dengan larutan sejati dan suspensi, meliputi perbedaan jumlah fase, distribusi partikel, ukuran koloid, penyaringan dan kestabilan. Selanjutnya ada pun sifat-sifat karakteristik sol, meliputi efek tindal, gerak bom, dan adsorpsi, bermuatan listrik, koagulasi, dan koloid pelindung. Selanjutnya, koloid sol dapat dibagi dengan 2 metode, yaitu metode kondensasi dan metode dispersi. Selanjutnya, beberapa metode pemurnian yang dapat digunakan untuk menghasilkan partikel-partikel zat terlarut yang tidak diinginkan adalah dialisis, elektrodialisis, dan menggunakan penyaringan ultra.
Jadi baik, di sini apakah kalian sudah paham dari hasil diskusi kalian dan kesimpulan yang Siap, Bapak paham, Pak. berikan? Paham, Pak. Paham, Pak. siap. Oke, terima kasih untuk adik-adik semua. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kali ini. Bapak sangat berterima kasih untuk kalian semua, untuk adik-adik yang telah menjawab pertanyaan dan yang telah diskusi, dan yang sudah, dan Bapak memberikan apresiasi yang sangat besar kepada kalian semua karena kalian sudah mau aktif dalam diskusi kali ini. Jadi Bapak di kali tetap berani omongkan dengan aktif. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti akan Bapak informasikan di grup ya, untuk materi selanjutnya yang kita akan bahas. Jadi sekian, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, keramaian, dan tetap menggunakan masker. Terutama tetap mengikuti protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Sebelum itu kita tutup dalam doa dulu ya, Bapak hampir lupa tadi. Oke, untuk adik Kristina yang saya lihat dari tadi senyum-senyum, bisa pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam Bapa dan Kristus. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas penyelenggaraanmu, atas segala rahmat-Mu, karena atas berkat-Mu kami bisa menyelesaikan pembelajaran kami dengan baik. Sekarang kami mau istirahat, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya yang dapat membelenggu jiwa dan raga kami. Dikau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Berdoa. Amin. Oke, adik-adik bisa langsung mute ya. Bisa langsung. Baik, Sampai Bapak. ketemu depan. Sampai jumpa, Bapak.